Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan pengurus FKDT yang terhormat, para imam besar Masjid Paripurna, guru-guru kita, ibu-ibu, para ustazah, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita coba tidak banyak membaca sejarah Isra dan Mi'raj, tapi kita coba mengambil sekelumit kecil, secuil kecil hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan nanti diartikan bahwa hikmahnya hanya kecil. Bukan. Yang kita ambil pagi ini hanya secuil kecil. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kenapa dibelah dada Rasulullah dan dioperasi? Boleh saya Pak Ketua berdiri? Karena ibu-ibu tu tak jelas wajahnya bagi saya. Entah saya yang jauh, entah ibu tu yang jauh. Enggak ada apa-apa. Kenapa dibelah dadanya Rasulullah itu oleh malaikat Jibril? Setelah dibelah, tidak cukup sampai di sana saja, banyak hal-hal yang lain. Pertama, dibelah dadanya Bapak dan Ibu, ini menunjukkan bahwa Islam itu punya segudang ilmu. Tandanya gimana? Begitu Rasulullah dioperasi oleh malaikat Jibril, yang ilmu operasi itu bukan ditemui awal oleh orang dunia barat, tapi ditemui oleh dunia Islam, yaitu Ibnu Sina, tokoh Islam yang orang imannya kokoh. Maka setelah dioperasi baginda Rasul, itu dimasukkan ilmu dulu Pak. Ini artinya apa? Pentingnya Bapak dan Ibu, guru-guru kami, bahwa yang pertama dalam hidup ini adalah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan ibadah hidup terarah. Dengan iman hidup istiqomah. Kalau tidak ada ilmu, hidup susah. Hidup susah. Makanya orang-orang tua dulu, kenapa banyak susah hidupnya? Bekerja siang malam tidak ada istirahat, karena ilmu sedikit sekali. Kesempatan untuk menuntut ilmu tidak banyak. Bagi orang dapat kesempatan berilmu, mereka hidupnya bahagia sampai hari ini, tidak susah. Maka disinilah letaknya kepentingan ilmu di dalam kehidupan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, apa kajiannya di dalam itu? Begitu sudah dimasukkan ilmu dalam hati Rasul, yang kedua dimasukkan iman. Maka kejadian Isra dan Mi'raj adalah menunjukkan keimanan kita menerima kekuasaan Allah. Makanya dulu orang mengetawakan Nabi Muhammad, Muhammad, kazabta, engkau pembohong. Muhammad, engkau hanya sihir saja. Mana pula? Allah tunjukkan bahwa Allah berkuasa, kuasa Allah Ta'ala untuk berbuat sesuatu.
menunjukkan kepada umat, menunjukkan kepada hambanya, menunjukkan kepada ciptaannya bahwa Allah kuasa. Iman ditunjukkan dengan yang kokoh. Nah, mi'raj atas langit, solat. Kenapa bapak dan ibu didului ilmu baru solat? Tidak ada nilainya solat kalau tidak ada ilmu. Tidak ada gunanya ilmu banyak kalau tidak ada solat. Jadi keduanya itu feedback, timbal balik. Ilmu wajib, solat wajib. Oh, ada kawan-kawan kita, dia ilmunya bagus, bahasanya mantap, kedokterannya iya, sains dan teknologinya bagus, kemana aja negara sudah dia jajaki menuntut ilmu. Tak usah dibaca Nusantara, negara manapun ilmu dikuasai, tapi tidak solat, tidak ada gunanya Pak. Tidak solat, tidak ada guna. Bu, ibu dapat suami yang gagah, dapat suami yang kerja, dapat suami yang duitnya banyak, hartanya ada, mertua pun sayang sama kita, tapi laki tidak semayang, do ibu hati pun tidak. Coraikan aja bu. Yang susah, suami tak solat, suami nak kerja, suami tak punya apa-apa, amalahan dia pula yang neko-neko. Itu yang susah. Makanya kadang-kadang nengok ibu-ibu, nengok, tengoklah wajahnya, la ilaha illallah, wajah-wajah kecewa dapat laki aja. Indak balaki, wa ingin jo balaki, dapat laki, mengolong awak je korojonya. Mak kata Pak Ketua tadi berdosui-dosui yang ngon. Coba. Jadi keduanya tidak bisa. Oh, solat bapak ibu, tidak bisa bapak ibu kita lakukan solat, mengajarkan anak solat tanpa dengan ilmu. Baru solat diterima Allah Ta'ala gimana? Cukup rukunnya, cukup syaratnya, dah lakukan dengan sesuai dengan kaedahnya. Makanya anak-anak ni solat, kenapa tak berubah perangainya solat itu Pak Ustaz? Kadang belum sempurna Pak. Beruduknya maka sifat-sifatnya iya. Kadang tak sifat itunya. Apakah gurunya ngajar kayak gitu atau tidak, saya tak tahu nih. Kata ketua FKDT tadi kan, anak murid itu sesuai dengan guru ilmunya. Berarti gurunya mah ajar itu. Saya yakin tidak itu yang diajarkan oleh guru. Pasti ilmu kesempurnaan. Pertama mungkin istinja dulu, bersihkan pintu depan, pintu belakang, jangan ada najis. Hilangkan najisnya dengan 3 cara: hilangkan baunya, hilangkan warnanya, hilangkan rasanya. Kalau ada warnanya, cuci balik. Ada habis, ada warna, hilang. Apa lagi? Ada baunya, cuci lagi. Ada rasanya enggak? Orang berilmu, gimana caranya biasanya sholat bapak dan ibu kalau tak ada ilmu? Oh, menghadap ke kiblat. Kiblatnya mana? Matahari atau Baitullah? Kalau ilmunya hanya menghadap matahari, kemana matahari terbenam, di sana dia arah sholat. Petang situ atau situ pula. So berputalo kanan putalo, tu putalo. Itu ilmu orang dulu. Boleh Ustaz, boleh, asal menghadap ke barat sudahlah sah. Karena asalnya itu, sahnya itu dulu. Tapi tepat apa tidak? Sekarang ada lagi ilmu pengukuran kiblat. Dulu tidak ada. Yang ada hanya menghadap ke kiblat. Pedomannya mana? Matahari terbenam. Asal situnya Allah, lurus, Allah panjang. Kini ada ilmunya mengarah kiblat. Ada kok, ada namanya, apa namanya itu? Iya, ada kompas yang menghadap timur dan barat, ada kompas yang menghadap kiblat. Kalau Indonesia, terutama di Riau ini, itu 20 derajat dan 22 derajat arah barat ke kanannya. Makanya kalau diukur masjid-masjid lama-lama itu, itu banyak yang bercokak-bercokak itu. Kata orang tua, jangan coba-coba. Jalan kakok. Dulu kami susah menentukan kiblat, kau kecian salah pula. Kecil muda Pak, indak betul loh Pak. Iko aja tengok dapat. Dia campan kau ni.
Padahal ilmu, akhirnya disitulah letaknya. Yang katanya ini lurus gini, nang surang le ada serongnya, tibonya jadi imam di serongnya, tibonya jadi imam di lurinya lo kalian. Tengok macam iko je masjid tu leh. Akhirnya so pakai remote leh. Yang gawatnya lagi ada. Daripada bertengkar, akhirnya nak solat di masjid iko, paling cuma masjid kesinan, paling kono, pergi kene, pokoknya nak tak kono sondo pak. Bertahan tidak tegur sapa sesama dia, padahal satu kampung, satu RT, satu RW, malah tetangga, atapnya satuan jatuhnya, anda belok-eloknya semayang jo. Kata Rasul, la yadkhulu jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Coba tengok FKDT ini, kompak. Tak bisa orang mengganggu-gugat, Pak. Kapan perlu soal dari Kemenak itu besok ujian itu, ini lagi iko banyak-banyak, tulak buat awak masing-masing. Yang ngajar awak, yang mendidik awak, yang punya anak awak. Ini ndak duduk-duduk macam ikonnya kan, kau salah. Mana mau betul buat je lah ni, buat salah je lah. Kamu kadang-kadang tengok guru-guru ke ibu mau tengok. Gaji tak ada, awak salah torwi. Entahlah. Tapi itulah tanda-tanda orang masuk surga, itulah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Nyabui amin pamali itu tidak dapat jalan. Guru-guru sejak dulu, makanya bapak dan ibu mendidik anak bukan kewajiban guru. Baca dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, kewajiban anak mendidiknya bukan kewajiban guru. Kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Saya dulu pernah membuat karya ilmiah Guru Perspektif Al-Quran dan Hadis, 380 halaman. Ya bahas bagaimana menurut Al-Quran guru itu seperti apa, menurut hadis guru itu seperti apa. Kiranya guru itu tidak wajib mengajar anak-anak, yang wajib adalah orang tua. Orang tua, guru karena panggilan ilahi, panggilan nurani, tidak sanggup menengok manusia begini begitu bercokak bodoh sekali, maka terpanggillah ini untuk mengajarkan. Makanya bapak dan ibu, guru itu adalah malaikat nomor 2, penyelamat. Guru itu adalah penyelamat. Makanya dulu itu ada guru nak? Makanya Hiroshima dibombardir, hancur, bom, Allah tui, nak pada sui apa pada tui. Nah, habis Hiroshima habis. Tapi Raja Kaisar itu bertanya, tuan sini tuan, ada ndak guru yang masih hidup? Bukan dia tanya, ada ndak prajurit yang masih hidup? Ndak, itu tanyanya apa? Ada ndak guru yang masih hidup? Begitu, makanya guru itu dulu taknya mukarram. Arti mukarram itu dimuliakan. Penasihat presiden, penasihat para raja, penasihat para sultan, itu dulu kedudukan guru, Pak. Makanya dibuat rumahnya, dibuat tak istananya, digajinya. Itu dulu. Kalau kini itulah entahlah. Datang wak salah jo, nak datang salah jo. Tuh kemarin itu, coba tengok salah satu pondok pesantren di Pekanbaru. Kan kasus itu, apa namanya, masuk ke dalam. Coba bayangkan, anak tu yang degil, wak pedusi sama rokok pula, orang meloncat pagar lah tu. Ino meloncat, ino patahnya, sekolah kan dituntui. Anak kawan, kalau ndak dia masuknya sekolah, kau dah cabui beko, itu pula. Masya Allah, iya tu ndak? Coba masuk anak tu belajar nanti, dia sudah degil, ndak mau dididik, ndak mau tunjuk ajar, ayahnya amang yang mentokak pinggang lo setinggi dado tu. Kalau bongi-bongi pula. Saya kalau ada kayak begitu wali murid datang ke pondok, banyak Pak, banyak yang datang ke pesantren saya. Oh gini aja dah Pak, daripada barantang-barantang mencokak-cokak, bongi apa ke kami, bongi ke guru ngajar anak apa tu melompe, anak apa tu merokok, anak apa tu bercakap, anak apa tu pamaliang, indah mau dididik doa kini bola pulang Pak, aja dia apa, buat soal ujian surang, buat rapor surang, buat ijazah surang, apa ngawas ujiannya, betul Pak tidak?
Ini bapak dan ibu, pemerintah kata, kalian salah. Pandai menyalahkan guru kadang-kadang, padahal guru tak ada digajinya dong. Iya tu tak? Berhentilah ibu-ibu ni, berhentilah ustaz-ustaz saya ni ngajar agak 1 bulan jadilah. 1 bulan jadilah. Kayak apa anak-anak ni nanti? Coba. Sedangkan tak disuruh anak pergi ke warung, tidak disuruh ke warnet, tidak istilahnya ada jam untuk ke warnet, melimpah warnet itu. Betul atau tidak? Makanya Isra dan Mi'raj mengajarkan kesadaran dan keinsafan. Kapan anak harus ditanam iman, kapan anak harus diberikan adab, akhlakul karimah. Makanya santunnya Nabi Muhammad ketika Mi'raj di atas langit itu menghadap Sidratul Muntaha. Apa adab Nabi Muhammad? Malaikat Jibril, kita ramai-ramai ya soal Allah Ta'ala. Kata Malaikat Jibril, tak boleh, saya sampai di sini aja. Betul, betul. Begitu santunnya Rasulullah berangkat ke hadirat Allah, tidak berkeras untuk mengajak Malaikat Jibril. Ini tinggi, filosofisnya itu tinggi bapak dan ibu. Bukan guru wajib mengajar anak, tapi orang tua. Makanya ibu-ibu sampai kini, cobalah tengoklah dimanapun guru di Indonesia ni pak, dimanapun tetap ibu-ibu yang paling banyak. Cobalah, apa yang ibu-ibu aja orang. Ibu-ibu yang punya perhatian kepada anak tu pak. Ayah-ayah macam ikolah. Semalam saya ceramah juga Isra Mi'raj di SD. Guru di SD itu perempuan pak 13, yang laki-laki berduanya, agak banci lah seorang tu. Bila Ustaz datang ni, lama duduklah siko ya. Ada jawab, iyalah pak, iyalah. Kenapa ibu-ibu banyak menjadi guru? Karena fitrahnya dari awal. Tarbiyah ula ummuka. Guru yang pertama dalam mendidik anak itu adalah ibunya. Ummuka, ibumu. Maka mulai dari kandungan itu sudah dididik anak. Ibu usapan tangannya elok-elok ya nak ya. Jangan melontak-lontak je dalam nak sakit dah mak, sakit dah. Bu, saya tanya, mana yang paling banyak ibu mengusap perut dari waktu anak dalam kandungan atau suami? Hah? Hui. Kadang-kadang suami ambil tangannya bang. Cora sobang. Lah ambil tangannya lunjul. Itu makanya ibu punya perhatian kepada anak-anak. Bapak ibu jemaah yang terhormat, jadi Isra dan Mi'raj satu pembuka tabir untuk menuntut ilmu. Tidak ada gunanya sekolah tinggi. Oh S1 saya tamat, S2 saya tamat, S3 saya tamat, jurusan apapun saya ada, tahu saya solat tidak ada nilainya dah pak, tidak ada nilainya dah, busuk bau menurut pandangan Allah Ta'ala. Cuba tengok mak ayah kita dulu ngaji apa ala kadarnya, sekolah tidak tamat tapi solatnya nomor 1. Betul apa tidak? Anaknya 7, anaknya 8, anak 9, sabar dalam hidup, tenang dalam hidup. Ada ubi dimakan jadi, ada pisang dimakan jadi, tidak ada kulit ubi pun jadi juga. Kini cobalah tengok, kenapa rumah besar, di belakang rumah ada kolam renang 20 kali 20, di depan rumah ada mangga, ada tanaman macam-macam. Apalagi itu Pak Ustaz? Oh mobil sang suami ada, yang untuk istri ada, untuk anak 2 ada, yang motor Honda masa kitanya ada. Makan mau kemana? Kata sang suami, sang istri, papa kita makan di mana? Kata sana, tak usah sana ya papa, sana aja ya. Duit ada, tapi tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Suami tak solat, istri tak solat, anak tak solat. Itu yang dipanggilkan oleh ustazah anak kecil kita tadi itu. Orang dah solat dia tak tahu, orang dah azan dia tak tahu. Dulu Bu, saya kan orang kampung ini, berbunyi azan subuh apa, bukan azan subuh itu beduk. Itu dah berangkat amak kita itu, jauh rumah, jauh dari masjid.
ngambil uduk ke sungai, buang air ke sungai, listrik tidak ada, yang ada listrik tradisional. Apa panjangnya? Gasnya udah si kokwe, gas koncang api. Masih ingat? Masjidnya kecil, listrik tidak ada, mikrofon tidak ada, tapi 3 sab ayah di depan, 5 sab ama-ama di belakang. Itu dulu. Sekarang gimana Pak Ustaz? Ikutlah persoalan. Jam 4.30 subuh dah heboh dengan suara Al-Quran. Dengar sampai ke rumah, suara kuat, suara azan, apa suara mengaji. Tapi kini tidak tahu orang nak mengaji dapat imam. Kaset. Mungkin besok kaset masuk Serugo. Yang awak nontonnya. Cobalah. Kalau berilmu dengan Al-Quran, ibu dan bapak, coba. Dulu orang berangkat ke tanah suci, ke Mekah Al-Mukarramah itu, orang main ke tanah suci yang 2 haram itu, Madinah, Mekah. Orang berangkat ke sana, satu, orang yang duitnya banyak, kerbaunya banyak, tanah yang dijual ada, emas tersimpan berkotak-kotak. Itu dulu yang berangkat haji. Sekarang tidak. Ada ibu dan dokter istilah suntik menyuntik itu. Karena suntik berangkat ke Mekah. Oh, ada yang pandai baca Al-Quran. Banyak anak-anak kita yang hafiz Al-Quran berangkat ke Mekah. Tilawah Al-Quran berangkat ke Mekah. Dulu Pak 2015, ini ceritanya. Anak itu berada di Arafah sampai ke Musdalifah sampai ke Mina. Kalau kita tengok tampilan anak itu optis Pak, optis namanya itu. Ya mohon maaf lah, ada semacam kekurangan lah. Orang berdorong lagi Pak, berdorong lagi anak itu. Begitu sampai di Mina, selesai melontar jamarat itu, balik ke tenda tahallul awal. Tanya-tanya lah, cerita-cerita lah orang sama anak itu. Umurnya kalau menurut akal kita mungkin lebih kurang 14 tahun. Tapi karena orang optis itu wajahnya ya sebegitulah. Ditanya orang, Yung, ya Bu, ya Pak, keinginan kamu berangkat ke Mekah ini selesai haji ini apa? Jawabannya sikit, tapi lain Pak. Apa jawabannya? Saya ingin ketemu Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Ar-Rahman As-Sudes. Toko juik orang. Awak aja yang gagah, ada menteri segala macam, tidak jumpa dengan Imam Besar itu. Nah, ya digurau-gurau orang lah anak itu, macam-macam. Akhirnya orang yang membawa anak tu ngomong, Bapak Ibu, anak kita ini memang ada kekurangan, tapi kelebihannya melebihi kita Pak. Apa kelebihannya? Begini Bapak Ibu, sini, hei, sini. Bapak duduk situ, Ibu duduk situ. Pegang Al-Quran, ambil Al-Quran. Bapak Ibu baca, terserah ayat apa, surat berapa, surat berapa. Silakan, uji anak itu. Begitu diuji Bapak dan Ibu, Masya Allah, terkejut dan banyak yang meneteskan air mata. Anak yang nampak gayanya optis itu adalah anak yang hafiz Al-Quran 30 juz. Coba, begitu selesai dari itu, dia pertemukan oleh Allah dengan Imam Besar Syekh Abdul Rahman Sudes di Masjidil Haram itu Pak. Dengan apa bisa jumpa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi Bapak dan Ibu yang zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabas aydin nas itu atau kerusakan karena kebodohan manusia. Tapi nanti liyaziqahum itu mereka yang bisa menembus langit dan bumi. Siapa mereka? Laqad zara'na li jahannam sampai ke atas itu orang yang berilmu. Makanya Mbak kata tadi ketua FKDT kita akan diadakan ya semacam tukar pikiran lah, kita ada guru-guru ini. Itu penting. Wajibkanlah diri itu. Mana yang wajib menuntut ilmu dari solat Pak Ustaz? Lebih wajib menuntut ilmu daripada solat. Oh salah tu Ustaz, wajiblah solat lah Ustaz daripada berilmu. Tidak ada gunanya solat tanpa ada berilmu. Al-amal bila ilmin fasoda. Orang bila beramal tanpa ada ilmu ditolak, tidak asah dah Pak.
Ini bapak ibu ni Masya Allah, pengabdiannya luar biasa. Ada yang mengaji ke rumah, ada yang awak datang ke rumah, anak tu bergolik lari. Solat lah sayang, mamanya. Ntar ya mama, solat lah sayang. Awak lah tu duduk je macam itu. Sebulan dia gini 50,000. Kalau kini 50,000, kalau dulu pak kamu dapat 2,500 je pak. Terompa bolehnya 5,000. Apa ke jalan ke rumahnya itu banyak lo locanya atau puruk lo kaki ke dalam putui lo terompa pak. Entahlah. Baik khutbah Jumat ada beda lagi orang 7,500. Sewa Honda lah 5,000. Basila nasi bungkui 2,500 tekor pak. Itulah liku-liku guru-guru awak kau macam-macam Masya Allah. Penuh harap besok tambah gaji ya, tambah gaji ala golak lo seketek, tambah gaji lo semangat lo ketek. Ada tidak tiba nangi tiba boleh hutang lah tobik. Tapi bagus ini bapak dan ibu, walaupun sedikit setetes sudah kita terima, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih tidak apa-apa, setetes barokah yang penting. Betul apa tidak? Hei bapak ibu, ini saya contohkan. Sekarang guru-guru kita yang lain ngajar, gajinya berapa? Gaji pokok sekian, kemudian sertifikasi sekian, banyak. Ada 7 juta dia terima tiap bulan, ada yang namanya 9 juta dia terima tiap bulan, tapi belum diterima. Utanglah banyak, utang banyak pak. Tinggal untuk bayar HP aja lah, bayar listrik bercokak lah laki bini, abangnya bayar, jangan ngecek jo, piti petang kamanya. Mulai awak terima 350 sebulannya, 300,000 sebulan, cukup ya. Mudah-mudahan bapak ibu ustazah saya ni dipanggil Allah Ta'ala ke tanah suci secepat-cepatnya, amin. Mau bu? Ada caranya. Kalau ingin berangkat bapak ustaz, ingin berangkat cepat ke tanah suci itu, satu, ikhlas menuntut ilmu. Yang kedua, ikhlas memberi ilmu. Ini mohon maaf ya, bapak ketua kita ni, penasihat kita ni, pak nasihat kita, tahulah dia dengan saya ni siapa, orang kampung tak punya apa-apa, tahu persislah dia. Saya ni orang mancing ikan dulu, bencah ke bencah, sungai ke sungai, tak punya apa-apa. Dulu sejarahnya singkat begini, begitu saya buat pesantren, baru 3 minit selesai sambutan. Ketika itu pesantren dibuka oleh Pak Gubernur. Duduk. Begitu saya duduk, ada seorang ibu mencuil badan saya di belakang. Nganok saya. Katanya begini, Ustaz. Ya bu, tidak pernah ke tanah suci. Belum lagi bu. Urus ya suratnya ya Ustaz. 3 hari yang akan datang, terima saya paspor, kita berangkat umroh. Jadi keikhlasan, ikhlas memberi ilmu. Ada lagi guru MDA kita, saya tahu salah sebut kecamatan ini bukan baru ini, ngajar rumah ke rumah, ngajar ngaji, diberangkat kalau Ta'ala, kena ikhlas. Hujan hari datang juga, domamnya bahasa lemo datang juga, tapi domamnya tidak corona dah pak. Kini ketek-ketek corona, dibuat mereka tu rumahnya situ, dibuatlah ke pulau-pulau, awak dulu angin dari itu lah, dibuat ke kotiak waktu ada tengok tu 52 derajat. Nak 48 no 52. Minum ya kerambiah yo ni minum. Tu apa lah? Sakit lapar oi. Dibuat lebih ko pucuk pepaya itu sehat. Ama-ama awak domam dulu melele selemo tu Apa ubeknya Ustaz? Super miangi aja ya. Kalau kini ketek-ketek corona, hidup tu coba sampai masalah itu ke tanah suci. Coba tengok, lingkaran tawaf sunyi, lingkaran sa'i sunyi. Mekah bagaikan kota mati, tak ada umat. Madinah bagaikan kota mati, ditinggalkan oleh masyarakat, kosong. Seolah-olah hidup tidak beriman, tidak bertuhan. Penyakit itu sejak dulu ada pak, cuman ada ujian, ada cobaan, ada azab, ada laknat yang datang mereka itu bertubi sekejap mati. Itu dah azab dan laknat itu pak. Kalau di Indonesia masih sifatnya cobaan dan ujian, sabar nak kita terima, ada nak jalan solusinya. Ini nak tuduh barah Allah Ta'ala nanti.
Nah, bapak dan ibu, jadi penangkal segalanya itu apa Ustaz? Oh, dalam Isra dan Mi'raj tidak ada cobaan dan ujian. Banyak. Berangkat Rasulullah itu yakadul barku, kan kencang itu, tapi cobaan dan ujiannya, hei Muhammad, tengoklah kami sebelah kanan, hei Muhammad, tengoklah kami ke kiri, hei Muhammad, melengoklah ke belakang. Tapi Rasulullah tidak. Ini cobaan ujian rayuan dunia. Maka bapak ibu, cobaan kita ini bukan sedikit pak. Nak ngajarlah kau nebongi, ngajar awak gaji nak diterima. Wajar anak pandai mengaji, pandai solat, pandai baca doa, yang sama ayahnya bongi lo ke awak. Uang sekolah ndak do bayar do. Lai bayar 7.000 nya ndak, lalu 3 bulan ndak bayarnya do. Ambo pondok pesantren ndak bayar, gratis. Gratis. Pemerintah mengumumkan bahwa SMP tak bayar lagi uang sekolah, SMA ndak bayar lagi uang sekolah. Saya pesantren ndak bayar uang sekolah, gratis. Gratis. Tinggal bayar uang makannya aja. Kena anak dia, kasihlah makan. Alah 3 bulan lah, 4 bulan tak je bayar makan apa coba. Makan anaknya tak je bayarnya dah. Ha tu datang kau ke awak bongi lo mau ya ke awak tu. Lah jole anaknya lagi makan abongi lo ke awak tu. Entahlah. Kadang-kadang amaknya tu datang ibu-ibu hati kakak tu Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah Buya. Ayahnya ndak kerojo doh Ustaz. Hanya ayahnya lah lama poinya ndak di rumah doh. Kadang-kadang nak mau jawab ganti je lah ya jual mon. Jadi bapak dan ibu, cobaan dan ujian artinya apa? Ngajar adalah baik, mendidik adalah bagus, mengayomi adalah diidamkan, solat adalah perwujudan wujud kita mengabdikan diri kepada Allah. Jangan lupa bapak dan ibu, cobaan dan ujian tak pernah berhenti. Makanya Isra dan Mi'raj itu cobaan dan ujian selalu kepada Nabi Muhammad. Baik dia mau berangkat, balik apa lagi? Kata Rasul, hai masyarakat Mekah, malam tadi saya Isra dan Mi'raj, berangkat Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Lahab dan Abu Jahil? Kazabta, paduto angai Muhammad. Sirrun ang tukang sihir. Cobaan ujian tak pernah habis. Jadi bapak ibu guru saya takkan pernah habis cobaan dan ujian. Tapi ujian dan cobaan bagi kita guru, bagi orang beriman yang sujud di hadapan Allah, itu adalah obat segala-galanya untuk kita. Makin banyak cobaan, makin tegar kita dewasa, kita berbuat dan bertindak. Tapi kalau tidak ada cobaan dan ujian datang, makin menjadi bodoh, seolah-olah apa yang kita lakukan adalah benar adanya, padahal belum ada apa-apanya. Maka Nabi Muhammad kenapa kuat imannya? Karena cobaan silih berganti bertubi-tubi. Kenapa guru kita tegar sampai hari ini? Gaji terima, alhamdulillah. Tidak diterima, alhamdulillah. Diiming-iming, alhamdulillah. Tidak diiming-iming, alhamdulillah. Karena ujian dan cobaan sudah makan dan sambal kita siang dan malam. Mudah-mudahan sambal itu menjadi saksi besok di hadapan Allah untuk membawa bapak ibu menjadi manusia yang baik dan mendapatkan sebut ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak. Senang hati bapak, senang hati ibu menutup mata di Al-Fatihahkan oleh anak. Anak hari ini memang, tapi besok mungkin dia menjabat kepala dinas, mungkin dia menjadi imam, mungkin dia menjadi kiai, mungkin dia menjadi ustaz, mungkin dia menjadi guru pula. Ingat kita, Fatihahnya kita belum tentu bapak dan ibu kita dipatihahkan oleh anak kandung kita sendiri. Mungkin anak didik kita ini yang memfatihahkan kita, yang membacakan Yasin untuk kita, yang mungkin mereka ziarah ke kubur kita. Inilah sebut dengan modal bertanam. Makin banyak ibu tanam, makin banyak bapak tanam anak-anak ini, dia akan berbuah. Maka siapa yang banyak bertanam, ia akan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian bapak dan ibu, keikhlasan menyampaikan dakwah yang disampaikan oleh tuan guru kita tadi, Pak Imam. Berapa lama menyampaikan pengajian Ustaz? Tidak bersalah lama. Berapa ikhlas sajalah ni. Saya ni kan orang patuh ni kan. Itu kata buya kita, ya itulah ikhlasnya, berarti saya tutup lagi. Okey bapak dan ibu jemaah yang terhormat, demikianlah pengajian kita pada pagi minggu ini.
Semoga guru, Pak Ustadz, Ustazah saya, guru-guru kami ucapkan terima kasih sumbangan ilmu jeripaya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas memberikan dan kemudian selalulah berbadan sehat. Nikmatilah apa yang diberikan Allah dengan cara bersyukur. Sedikit bila bersyukur itu nikmatnya luar biasa. Bila banyak tidak bersyukur itu ada mawar sengketa saja. Demikian Bapak dan Ibu. Sebelum ditutup, itu ada tadi brosur pesantren kita bagi Bapak Ibu yang telah sampai. Benar, bagi anak-anak kita yang masuk tahun ini, baik tamat sanawiyah atau tamat SD misalnya, masuk ke sana, itu uang sekolahnya gratis, tidak bayar ya. Uang sekolahnya gratis, tak bayar. Kalau ada anak kita ini tamat SD atau tamat SMP sederajat, masuk ke pondok kita, bagus baca Al-Qur'annya, saya kasih biaya siswa, uang sekolah perai, kitabnya perai, uang makan saya yang kasih sampai tamat. Tapi lepo cate diknya ya Pak ya. Umpama kayak apa tuh Ustaz? Nih misalnya, saya anak didik Bapak. Ini penitia tukang tes ujian. Baca yong, baca dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ada tanda-tanda bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba ini suara dasar dulu. Bagus. Coba ini agak tinggikan. Lulus, insya Allah uang makannya saya yang tanggung sampai tamat. Kalau lupa saya besok tolong ingatkan. Tapi saya anak Bapak Ibu dites oleh penitia. Yong baca do. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cara itunya membaca, bayarnya dong, bayar dong. Paham tak? Besok dibilang pula Ustaz tu pembohong, Buya tu paduto. Anak saya kemarin tu khatam Quran dapat juara 2, masuk situ. Katanya gratis, bayar anak saya paduto. Yang nak dibaca oleh anaknya tu alam terakai, adalah 2 minggu pula dah latihannya. Yang dites juz 2, juz 3, tengah ngok. Yang pandai baca Al-Quran tu tidak ada beda juznya, surat apa, halaman berapa. Jadi kalau ada anak kita, saya siap membantu untuk anak kita dapat biaya siswa. Baik dia tamat SD tahun ini atau tamat SMP sederajat, masuk ke situ. Insya Allah. Tahun kemarin ada dapat 2, satu dari Pelalawan, satu dari Bengkalis. Gratis, tidak ada bayar. Yang dapat juara 2 kemarin tingkat Provinsi Riau, tingkat anak-anak itu anak dari pondok kita. Jadi kalau ada silakan. Baik Bapak dan Ibu, para ustaz dan guru-guru kami, mohon maaf silap dan salah, tidak bermaksud mengajar, tetapi adalah mengulang-ulang kaji. Mari kita berilmu, mari kita sujud di hadapan Allah. Tidak ada nilainya sujud tanpa ada ilmu, tidak ada gunanya ilmu tanpa ada sujud di hadapan Allah. Duanya itu adalah sinkron dengan kekuatan iman. Maka ilmu, iman, sujud di hadapan Allah bagaikan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerang. Iman kokoh, sujud di hadapan Allah, ilmu kita ada. Demikian dan terima kasih. Bila silap dan salah mohon maaf. Wasikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.